Baik, setelah kita tadi berhasil edit template login pada admin LTE untuk project kita, berikutnya kita akan membuat file untuk mengecek koneksinya. Yang pertama, pada folder DB kita klik kanan, pilih new file, lalu beri nama check login .php, kita simpan, Ctrl S, lalu pilih save. Nah, setelah itu kita perbaiki dulu loginnya ya. Nah, pada file login kita akan modifikasi sedikit karena sebagian sudah selesai dengan admin LTE ya. Jadi pada bagian form di sini ini kita submit actionnya ke db underscore check login.php. Jadi file yang barusan kita buat ya, yang ini mana tadi? Ups, yang ini ya. Nah, ini belum kebaca mungkin, nggak tahu kenapa nih kok nggak otomatis. Nah, setelah kita linkkan ke sini, metode yang digunakan adalah metode post metode yang digunakan adalah metode post. Lalu pada bagian input type ini yang awalnya email kita ganti menjadi text karena yang kita gunakan adalah username bukan email. Placeholder tetap email, class tetap form control. Lalu name ini adalah username. Lalu tipenya require. Oke. Setelah itu pada password juga sama, kita tambahkan name password, lalu pada ini kita tambahkan require. Nah, setelah kita tambahkan keduanya, baru pada bagian bawah type-nya ini tetap submit. Lalu di sini kita beri nama name-nya adalah log. Check in kita ubah menjadi login. Oke, kita lihat sama aja ya. Nah, berikutnya adalah kita menampung semua submit data yang dikirimkan melalui login ke check login. Oleh karena itu pengecekannya ada di bagian check login. Di bagian check login yang pertama kita buat adalah include-nya dulu. PHP kita include di sini. Include namanya adalah koneksi .php. Oh ya, koneksinya jangan lupa ininya dibenarkan dulu ya, karena tadi kan kita mengecek benar atau tidaknya, gagal atau tidaknya. Yang ini dibenarkan dulu jadi si purpose. Lalu pada check login ini kita include bagian koneksinya. Setelah itu kita cek inputannya dengan isset, lalu masukkan expose, nama adalah log, lalu ke bagian kode
kita buat variabel dengan nama user, MySQL real escape string. Lalu pada bagian ini parameternya ada dua. Yang pertama adalah link, dan expose. Ini adalah variabel global yang kita ambil melalui form input username. Oke. Oops. Ini kita close. Ini kita copy, kita paste, kita ganti menjadi pass, dan ini ganti menjadi password, dan pass ini kita buat MD5 pass. Oke. Berikutnya kita buat query MySQL query. Parameternya yang pertama adalah link. Lalu query-nya select bintang from table name. Table name-nya tadi apa ya nama table name-nya? Localhost php-admin. Table user ya. Nah, ini diperhatikan jangan sampai nantinya salah tulis. Where username diambil dari user, lalu password diambil dari pass. Setelah itu kita buat variabel baru dengan nama data, MySQL fetch array. Kita fetch datanya array, dan kita masukkan parameternya adalah query. Buat variabel baru username diambil dari data yang ini, username, dan password sama dengan sdata password level sdata host level. Oke, setelah ini selesai, tambahkan pengecekan if user sama dengan username dan pass sama dengan password, maka session start. Oke, session start. Lalu kita simpan ke dalam session. Session namanya adalah nama
username, saya copy. Ini adalah level, level. Lalu kita cek lagi, jika level sama dengan admin, maka echo, kita buat JavaScript alert, Anda berhasil login sebagai level. Lalu di bagian sini jangan lupa titik koma. Berikutnya lagi, ini kita bisa copy paste. Berikutnya adalah kita akan meredirect halaman ya. Jadi di sini kita tambahkan metanya, meta equip sama dengan refresh konten sama dengan O0 ya. Lalu URL sama dengan guest home.php. Tutup scriptnya. Oke, seperti ini. Lalu else artinya jika levelnya bukan admin. Kita copy lagi. Anda berhasil login sebagai level yang sama. Lalu ininya redirectnya, ini admin ya. Ini admin, ini guest. Lalu pada bagian sini saya berikan pengecualian else. Kita copy. Jika gagal, username dan password tidak ditemukan. Lalu di sini redirectnya ke bagian admin, ke bagian login.php. Oke, sip. Sekarang kita coba isikan datanya di tabel user. Insert, ID-nya kosong, username-nya admin, passwordnya admin, emailnya admin @gmail.com, fotonya kosong,
lalu levelnya adalah admin, dan pada bagian password kita tambahkan MD5 sebagai enkripsinya. Kita pilih go. Oops. Oke. MD5 katanya harusnya lebih dari 20. Oke, sekarang kita pada struktur, kita klik struktur, password, kita pilih change. Ini kita isi 100. Boleh save. Nah, setelah itu kita masukkan lagi seperti tadi, admin @gmail.com, foto ini kita pilih admin, dan pada password kita pilih MD5. Oke, sudah nggak error ya, pilih go. Nah, maka nanti akan ada masuk data ya, dengan nama username admin, password admin sudah dienkripsi, email seperti ini. Nah, sekarang coba kita buktikan. Kita masukkan admin login. Anda berhasil login sebagai admin, berarti benar ya. Oke, tapi URL-nya masih kosong, admin home, karena belum kita buat. Sekarang coba kita login dengan yang salah, AABBCC ini tidak ada di dalam database. Kita coba login, username dan password tidak ditemukan. Oke, berarti aplikasi kita sudah benar ya, dan akan diredirect ke login. Oke, berikutnya kita akan coba membuat halaman admin home ya. Nah, kita akan membuat halaman ini. Oke, silahkan diikuti terus.